yang artinya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk berbuat adil dan melarang mereka berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun." Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan, dan ketakwaanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Maidah ayat 8. Perilaku zalim akan berdampak buruk kepada orang yang berbuat zalim. Akan tetapi bahaya bagi pelakunya jauh lebih besar. Di antara balasan dan ancaman bagi orang yang melakukan kezaliman adalah yang pertama, mendatangkan kegelapan dan kesusahan. Orang-orang yang berbuat zalim akan merasakan kesulitan demi kesulitan kelak di akhirat. Ia berada dalam kegelapan dan dijauhkan dari cahaya. Alangkah susahnya orang yang hidup dalam kegelapan. Karena itulah baginda Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu memberikan peringatan kepada kita semua. Ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah terhadap kezaliman, sebab kezaliman adalah kegelapan yang berdampak pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, kezaliman menyebabkan kebangkrutan. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang ingin menjadi orang bangkrut. Lantas bagaimana jadinya jika kebangkrutan ini terjadi kelak di akhirat, tempat di mana manusia tidak memiliki kesempatan untuk berbenah, tidak memiliki waktu untuk berubah? Siapakah orang yang bangkrut kelak di akhirat? Seorang sahabat yang mulia, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pernah mengisahkan kepada kita, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu?" Ditanyakan kepada seorang sahabat. Para sahabat menjawab, "Orang yang bangkrut adalah la dirhamun wa la dinar." Orang yang bangkrut wahai Rasulullah adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki dinar. Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak mempunyai dinar dan dirham. Rasulullah SAW bersabda, "Betul wahai para sahabat, akan tetapi bukan jawaban ini yang saya inginkan, melainkan orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala puasa dan zakat, namun dia juga datang dengan membawa dosa karena mencela orang lain, menuduh orang lain, memakan harta orang lain. Maka kemudian kebaikan-kebaikannya
اللهم صل على سيدنا محمد يا كريم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Sejadahnya saat ini.
menit kan. Ada tanya nih. Paling nggak suka lempar. Bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, singkatnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita menjawab diskusi kita Allah Subhanahu wa taala karena sifat rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat sehat serta sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat seperti yang telah kita laksanakan. Tanpa pula salawat dan salam kita aturkan penjunjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang. Bapak-bapak yang saya hormati, sebelum kita lanjut pelajaran musyawarah Nabi besar Muhammad SAW, terlebih dahulu saya sampaikan himbauan dari Bapak Kapolsek, khususnya bagi masyarakat atau bapak-bapak sidang anak bidadari si masih sekolah. Beliau berpesan agar sesuai dengan undang-undang pemerintah mengenai anak-anak kita dilarang untuk keluar sampai jam 9 malam. Masalah ini saya umum beberapa bulan lalu lagu Ampobah himbauan ini dari Kapolsek dan mengingatkan kembali untuk kita selaku agar anak-anak kita masih sekolah jadi pada keluyuran sampai jam 9 malam. Amanah liwat dari mono amanah Pak Tri pihak pemerintah atau si patroli dedek salah kami selaku si jadi kesampaian. Selanjutnya para kepada Pak Penghulu si Paro berhubung ini bulan Maulid, jadi nggak asik kita bahas apakah kita mengundang Maulid. Jadi masalah itu sangat membuat satu, apakah kita mengundang apakah ini atau hanya cukup dengan sekedar mata korah, mata sibiran atau si kuping. Jadi kuping kita selaku. Biaya, belum biaya, kan gitu. Kurang biaya, dari manusia tak kurang biaya. Ada pira-pira. Hanya kalau 10 daun nina mau 10 daun nina. Kurang lalu salam mudah-mudahan bisa juga mereka bisa memberikan presentasi luar biasa
sehat biaya lalu dan mereka desa kira-kira kita pada pihak saya pasar doa tanda jadi sesuai kesepakatan jadi kita mauin sama undang kita pada seribuan kepeng pada 10.000. Nah jadi kita curang langsung di Pak masing-masing RT. Saya si Pajang dari wakili atau mungkin pada RT dari atau masing-masing RT. Adik kalau RT dia pacarnya lebih kena 10.000 nya dong kliur deh unina RT unina mama dikit pada sadus mama RT sedang biaya kita kacang dan biaya belum mungkin kayaknya pilihan Pak Kami sampean kurang lebih atau kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Sangat dia sita nyandel apa ni no. Lagi sadar tu aku hijau. Anak paling buruk. Baru sangat masuk lagi aku yo. Aku sangat jam lebih. Boros. Ini Menganut jajan betul. Sudah betul. Selamat. Assalamualaikum.
Ustad, Ustad lah. Saya tangguh dulu deh. Biar aku pilih. Dia manyong nanti. Ini kau. Oh. Awe. Nanti mangan ke? Mangan dalam. Makanan saya tahu ini. Digunakan aku. Jangan mangan. Dengan berkat. Hah? Dengan berkat. Berkata apa? Kenapa jangan Boleh dapat. Jalan Jumat sekarang. Hah? Nah kami. Terang dek yang dia nih buta loh. Di paman baru-baru. Be. Pasien kena di tiang itu mu. Nah. Kita mangan kan? Ini lalu. Milih ngalat semua. Yang ngalat. Kada kopi. Facebook, kamu bisa tonton gitu. Di depan ngalat. Telepon dia rak ngangkatnya HP. Tino anak ai. Enggak kami Masa- pulang teklem. Saya Isa ada sini Tino. Ah, tak pulang teklem.